Assalamualaikum, selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, Besti Jabar. Bersama sehat, teman Idi Jabar. Wow, puasanya masih oke lah ya. Di tengah-tengah kita sudah pasti Besti Jabar selalu sesuai dengan keinginannya memberikan informasi yang oke untuk teman Idi Jabar, baik untuk dokter, tenaga kesehatan lain ataupun masyarakat semuanya. Jadi semuanya besti dari Idi Jabar. Nah, di tengah kita, wow, saya deg-degan banget. Di sebelah saya ada guru saya, Prof. Dr. Yudi Mulyana Hidayat SBOG Konsultan. Prof. Assalamualaikum. Wah. Prof, sehat, Prof? Saya lebih tua padahal enggak, kayak seumuran, Prof. Ya, sama guru saya yang lain, Prof. Prof. Yudi, sore, semoga sehat selalu ya. Prof. Yudi ini kan seorang dekan, seorang praktisi kesehatan, seorang dosen. Kalau saya lihat di IG-nya Prof juga, Prof ini tukang moge, main motor, tukang olahraga. Tapi bukan Harley ya? Bukan Harley ya, tukang main motor ya, bukan Harley ya. Kemudian suka main motor, suka main olahraga banyak banget ya, Prof. Ya. Dari semua profesi Prof, yang mana sih yang paling Prof suka, Prof? Yang paling suka ya jelas saya bisa menyehatkan perempuan Indonesia. Perempuan. Karena dari situlah hidup way of life saya. Asik. Berarti bersama mama-mama ya, Prof ya? Ya dulu sih nggak selalu mama. Nggak selalu mama-mama. Ya, sekarang ya karena ngurusi kanker jadi bersama mama-mama. Kanker ya, Prof. Kanker itu memang harus mama-mama, Prof. Enggak juga sih, karena kalau kita bicara kesehatan reproduksi, itu mulai dari dalam kandungan sampai dia meninggal kan, atau menopause ke atas lah. Jadi artinya bisa memang paling banyak kanker terjadi pada orang-orang yang lebih sepuh. Mama-mama gitu. Tapi pada usia reproduksi juga banyak. Kanker ya, Prof, itu ya, Prof? Ya, kantong kering lah. Aduh, bagian saya itu, Prof. Prof, bicara tentang kanker kan tadi Prof bilang, Prof paling suka berhubungan dengan perempuan ya, Prof ya? Sesuai dengan pekerjaan Prof. Bukan berhubungan, salah ya, mengurus perempuan. Salah ya. Saya takutnya nanti ada di ini. Salah ya. Berhubungan dengan salah, Prof. Mengurus perempuan supaya sehat. Perempuannya ya, Prof ya. Jadi nah, berhubungan dengan kesehatan perempuan nih, Prof. Apalagi di bidang Prof tadi kan Prof udah bicara tentang kanker ya, Prof. Lagi rame apa sih ini, Prof? Sekarang begini ya. Ternyata yang membuat tren ya kanker pada perempuan di Indonesia memang payudara nomor 1. Payudara masih nomor 1. Yang kedua kanker serviks kan. Kanker serviks ya, Prof. Ya, Oke. Nah, bidang saya terutama di bidang kanker serviks, kanker indung telur, ada kanker rahim dan sebagainya kan. Nah, yang paling sedang digalakkan saat ini adalah kanker serviks, kanker mulut rahim lah itu. Nah, sekarang kan ada programnya nih, pemerintah pun sudah mulai concern kan gitu ya. Karena penyebabnya udah jelas kalau kanker serviks itu virus ya, Prof. Virus seperti dirimu itu. Virus apa itu, Prof? Namanya human HPV ya, bukan HIV ya. HPV ya, Prof. HPV ya. HPP bukan HPP ya, Prof. Bukan fuyem ya. Human papillomavirus gitu. Human papillomavirus. Nah, makhluk apa itu, Prof? Itu virus yang ya kalau kita bicara medis tuh ada disebut DNA virus kan. Oke. Nah, virus ini sudah ada di lingkungan kita. Makanya disebut common virus kan. Jadi virus yang sudah ada di sekitar kita, malah dari hasil kajian survei ini ya, secara acak tuh 80% wanita kena terinfeksi virus, termasuk dirinya. Takut, Prof. 80%, Prof itu. 86,4%. 86,4%. Jadi artinya 10 wanita 8 infeksi virus. Wow. Laki-laki pun sama. Laki-laki pun bisa ya, Prof? 10 laki-laki 7 kena virus infeksi virus. Yang 3 berarti enggak, hanya saya, Dokter Prof Eka ini. atau saya juga yang satunya tuh, Prof. Ya kira-kira artinya apa? Begitu besar virus ini sudah
ada di lingkungan kita. Karena tadi Prof bilang itu common virus ya, Betul, Prof. Jadi sudah ada di sekitar kita dan tanpa kita sadari mungkin perempuan nih, mamah-mama, teteh-teteh, ece-ece, jangan-jangan kita salah satunya nih. Makanya dengerin terus nih Prof nih, mau cerita tentang HPV nih Prof. Ya. Prof, jadi kalau tadi begitu besarnya masalah tentang penyebab dari kanker mulut rahim ini HPV ya Prof. Virus itu kan penyakit infeksi ya Prof. Nah, itu tuh seperti apa sih Prof? Dia bagaimana bisa terkena gitu, dan siapa saja sih yang bisa gitu? Jadi gini, memang agak berbeda dengan infeksi virus lain ya. Kalau HPV atau human papillomavirus kalau menyerang masuk di dalam tubuh, dia sifatnya lokal. Kalau influenza, COVID, virus itu kan sifatnya sistemik dia. Sehingga ada gejala, demam ya. Kalau orang influenza demam, pegel, linu dan sebagainya kan. Kalau HPV tidak, karena sifatnya lokal di tempat itu. Ngelayed kali ya Prof, dia tidak pernah istilahnya kedokteran viremial masuk ke pembuluh darah, sehingga tidak ada gejala-gejala seperti orang terinfeksi virus pada kebanyakan kan gitu. Sehingga diam-diam dia masuk ke dalam mulut rahim ya. Lama-lama digerogoti itu selnya. Karena digerogoti selnya berubah, karena si virus ini kan butuh sel untuk hidup. Dimakan selnya, sisa sel yang dimakan ini jadi calon kanker. Ya itulah yang disebut prakanker, kemudian jadi kanker di mulut rahim. Jadi sebetulnya si virus ini ngelayat, orang Sunda bilang gitu ya Prof ya. Jadi bisa saja virusnya masuk sekarang, jadi kankernya nanti di usia tua. Makanya tadi emak-emak tadi kan. Emak juga padahal virus sudah masuk pada 2 tahun sesudah aktif seksual. Sesudah aktif seksual. Aktif banget saya Prof, jangan nunjuk-nunjuk Prof. Saya aktif. Sudah vaksin belum? Vaksin ya Prof? Vaksin, pap smear. Nah itu nanti Prof, kita bicarakan. Oke. Baik Prof. Nah tadi Prof kan bilang kalau pada perempuan Prof, human papillomavirus ini bisa masuk sejak lama, tapi dia tidak menimbulkan gejala kan Prof. Nah jadi siapa sebetulnya yang beresiko Prof? Tadi kalau Prof bilang yang sudah aktif melakukan seksual gitu Prof. Jadi dari hasil kajian kita sepakat ya, masuknya virus ke mulut rahim itu bisa melalui kontak seksual. Ya. Kalau seseorang tidak pernah berhubungan seksual, tidak tersulit virus masuk ke dalam mulut rahim. Sepakat itu ya. Makanya untuk mencegah kanker serviks, ya itu harus pertama orang sudah 2 tahun aktif seksual, nah, berarti virus sudah masuk kan? Mulai di screening, vaksin ya. Di screening dengan pap smear, IVA dan sebagainya kan. Itu untuk screening. Tapi jauh sebelumnya, gini. Kita menyadari bahwa virus ada di sekitar kita. Dan kita tidak tahu virus ini masuk ke dalam tubuh kita seperti kapan. Betul ya. Prof. Kalau wujudnya virus kayak Dokter Eka mungkin lebih enak kita tolak saja tuh Dokter Eka. Kelihatan virus gitu kan. Prof. Ini kan nggak kelihatan. Maka itu dianjurkan dengan vaksin. Makanya WHO pun get vaccinated. Segera ambil vaksin and get screening. Vaksin dulu baru screening. Jadi kalau screening orang harus hubungan seksual dulu kan. Kalau vaksin bisa di umur 10 tahun. Jadi untuk semua perempuan-perempuan ya Prof. Persis, hanya perempuan, laki-laki sekarang. Laki-laki Prof. Tadi saya katakan laki-laki 76%. Jadi 10 laki-laki 7 kena. Kecuali papillomavirus itu. Kecuali saya dan Dokter Eka kan gitu ya. Dan perempuannya saya Prof. Asik. Artinya laki-laki pun kalau diberikan vaksin, kenapa di laki-laki kanker penis, kanker anus yang mau bicara ya. Kalau pada golongan-golongan yang suka melakukan homo dan sebagainya itu kan anus kena. Karena anorectal cancer 40 sekian % hubungannya dengan HPV. Mukobukal, mulut. Kan suka kan karaokean ya. Wow, asik. Nah itu juga mukobukal sudah diteliti sampai laring ya. Dr. Agung saya suruh coba teliti laring. Pasti jelas ada hubungan dengan human papillomavirus. Karena common virus itu ya Prof. Bibir, ada di mana-mana. Jadi kalau get vaccinated itu bukan hanya untuk kanker serviks. Bisa untuk tadi yang ada yang disebut HPV related
cancer. Jadi, baik pada perempuan atau laki-laki ya, Prof. Betul. Oke, jadi berarti tadi Prof, menarik sekali ya, Prof ya. Jadi bukan untuk becak lah. jadi untuk nona-nona, nonya-nonya, nona rasa nyonya atau nyonya rasa nona, get vaccinated ya, Prof ya. Dan juga jangan Saya lupa nggak ngomong screening. ya, yang nona rasa nyonya itu bukan saya yang ngomong itu. Jadi pokoknya buat kita yang punya anak perempuan barangkali ya Prof, buat perempuan-perempuan muda, perempuan-perempuan matang gitu, jangan lupa get vaccinated gitu. Vaksinnya bisa didapat di mana ini, Prof? Sekarang vaksin itu ada 3 macam ya. Ada yang 2 virus, namanya bivalen. Ada yang 4 virus, quadrivalen. Sekarang yang terbaru ada yang 9 virus, yang disebut nonavalen. Waduh, Ingat, saya nonavalen. Jadi nona-nona itu asik nona ya, Prof. Itu jangan datang ke dokter Eka ya, Jangan. datang ke dokter ahli kandungan. Nonavalen. Nonavalen. Nah, sekarang Indonesia sudah ada. Wow. Dan pemerintah sekarang menggalakkan vaksinasi nasional. Program vaksinasi nasional bahwa anak SD kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 sekali vaksin pertama, yang kedua ada kelas 6. Itu yang pakai nona atau yang bi atau yang kuadro? Yang sekarang ada yang diberikan adalah quattro. Yang quadrivalen. Okay. Karena itu yang ada, yang sudah dibuat dikemas dengan Bio Farma. Wow. Jadi buatan Indonesia, Prof. Ya, buatannya Amerika, ya, dari MSD. Kemudian packaging, repackaging oleh Indonesia di Bio Farma. Bangga kita ya, Prof, supaya ya. Harganya bisa lebih murah. Ini pasti ada perannya Prof di sini nih. Kita hanya sebagai advisor aja. Asik, gitu. Sebagai. Tapi, makanya luar biasa banget ini Prof ini udah peneliti, advisor segala macam ya, Prof ya. Yang paling penting sehat aja lah. Jadi tidak termasuk yang tadi ya, Prof ya. Okay. Yang tidak termasuk kena HPV lah ya. Jangan lah tuh, Prof, kita semua sehat. Jadi laki-laki, perempuan semua get vaccinated ya, Prof. Untuk sekarang untuk usia 5 sampai 6 tahun yang quadrivalen. Jadi kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6. 5 Jadi mulai umur 10 tahun sudah boleh divaksin. Sudah boleh divaksin. Oke, baik. Kalau anak kecil di bawah 13 tahun, dosisnya cukup 2 kali. Ya. Oke. Tapi kalau kayak begini, bukan anak-anak lagi, harus 3. Kapan aja tuh waktunya, Prof? 0 sekarang, 1 bulan kemudian, baru 6 bulan kemudian. Oke. Jadi 0 saat ini, 1 bulan kemudian dan 6 bulan kemudian. Siap. Kalau 3 kali yang ya, Prof? 2 kali, 1 tahun jangan bisa. Kelas 5, kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6, baik. Jadi untuk yang anak-anak kelas 5 dan kelas 6, 1 tahun ya, Prof, jarangkanya. Untuk yang dewasa 0, 1 dan 6 bulan. Tentu saja bisa datang ke tempat Prof atau ke dokter SPOG lainnya atau kemana aja nih, Prof? Lainnya. SPOG Jadi banyak ya. Dokter umum pun sekarang diberikan kewenangan untuk memberikan vaksin. Karena program ini. pemerintah itu betul, ya, Prof. Betul. Oke. Yang paling penting mampu memberikan konseling. Karena hanya suntik saja. Siap. Kan? Jadi karena kata Prof lebih baik mencegah daripada mengobati ya, Prof. Persis. Ya. Nah, sekarang kalau hitung gitu ya, kalau itu statement yang sangat baik. Kalau mengobati kanker, ya, apalagi kalau dari stadium 3, 4, stadium 4, sehebat apapun rumah sakit dan sehebat apapun SDM di rumah sakit tidak mampu berbuat banyak. Obatnya 3. Apa, Prof? DOA. Doa. Ya itu masa lalu, Prof. Betul. Nah, kalau misalkan dalam kondisi pra-cancer atau kalau pencegahan udah jelas dengan vaksin ya, pre-cancer dengan biaya yang jauh lebih rendah sudah bisa kita selesaikan dengan baik. Ya. Tinggal disuntik aja ya, Prof ya. Betul. Ya. Kalau udah cancer belum derita yang dirasakan oleh seorang penderita cancer, operasi sakitnya seperti apa, gitu ya. Kemudian radiasi, kemo, belum biaya yang dikeluarkan. Jadi beban buat diri sendiri, beban buat keluarga dan negara ya, Prof ya. Baik. Jadi hayu para perempuan kita sehat. Jangan lupa vaksin ya, Prof ya. Konsultasi sama dokter, bisa dokter umum, bisa dokter spesialis objin, ataupun bisa ke Prof Yudi pastinya. Tapi Prof Yudi sibuk pisan lah. Saya kok berkewajiban mencerahkan ke dokter umum supaya bisa. Betul. Jadi ayo, makanya Besti ini untuk seluruh tenaga kesehatan, bisa betul. Dokter, juga masyarakat awam. Jadi siapapun yang mendengarkan podcast ini, ayo ajak semua perempuan-perempuan di daerah sekitarnya untuk melakukan vaksinasi.
Karena pastinya kata Prof Yudi, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Prof, tadi Prof bilang kan kalau habis vaksin kemudian screening, Prof. Itu gimana nih, Prof? Ya, jadi gini, kita walaupun sudah merasa divaksin, artinya tubuh kita terproteksi oleh virus, infeksi virus, tapi tetap harus melakukan screening karena apa? Ada jenis virus yang lain. Jadi human papillomavirus itu kurang lebih sekitar 132 spesies lebih. Wah, banyak banget. Ingat nggak kita dulu dengan manusia pohon yang di Sansa Ya. itu human papillomavirus. Yang di kulitnya banyak Betul. banget ya, Prof ya. Kutil-kutil di kemaluan itu human papillomavirus. Jadi banyak sekali tipe Jenisnya, HPV. Prof. Okay. Hanya human papillomavirus yang berpotensi atau yang disebut high risk ya, berpotensi menyebabkan kanker pada kanker serviks, kanker rektum dan sebagainya ada kurang lebih 15. Tipenya ada yang paling banyak 16, 18 tuh. 31, 35 dan lain-lain. Jadi artinya yang ada di vaksin itu kan 4 terbatas virus, ya, Prof, 4 virus. 9 virus. Yang virus yang lain walaupun Belum. itu, makanya tetap kita harus screening. Hmm. Dengan apa? Ya tentu yang paling sekarang yang dianjurkan adalah tes HPV DNA. HPV DNA. Jadi diambil kayak pap smear, kemudian dicek ada nggak infeksi HPV. Dilihat ya, Prof ya, virusnya ada itu atau yang tidak. diharapkan oleh WHO ya. Oke. Tapi boleh juga dengan tes IVA. Tes IVA itu mulut rahim, diolesi asam cuka. Aduh, biasanya bakso, Prof, yang diasam Justru cukain, itu Prof. artinya saking simpel. Saking simpelnya tukang bakso aja bisa. Iya tuh, jadi teteh-teteh, ece-ece, mama-mama, semua dokter yang suka Bakso lebih minta baik minta bantuan ke ya, tukang Prof. bakso, mang cik pang ivakeun gitu. Kemana, Ya. Prof? Pemeriksaan IVA jangan ke tukang bakso atuh. Bidan mampu. Dokter bidan mampu karena hanya mulut rahim dibuka kayak orang mau pasang KB, dia olesi asam cuka, nanti ditunggu dalam waktu beberapa detik, 15 detik ya, atau kadang-kadang 3 menit, itu sudah muncul gambaran putih. Kalau ada gambaran putih, itu bakal kanker. Itu kan bisa langsung diobati, dibakar kayak atau apa namanya. Oke. Jadi ngeri juga ya, Prof, HPV ini ya, Prof, di seluruh permukaan kulit mana saja ya, Prof ya. Makanya tadi Prof bilang ada yang ke laring, ada ke tenggorokan ya, Prof ya. Semua yang berongga-rongga ya, Prof ya. Ada kalau di kedokteran ada istilahnya apa? Sambungan antara epitel luar nih, squamous dengan kolumner. Di daerah sambungan-sambungan itu yang berbahaya. Bibir, hidung, anus, ya kan, termasuk serviks. Oke, baik, Prof. Jadi Prof tadi kalau sudah vaksin, kapan tuh kita lakukan screening nih, Prof? Screening secara rutin sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan HPV DNA negatif ya, kemudian dicek lagi tahun depan negatif, selanjutnya 2 tahun sekali. Murah kan sebetulnya. Dari beli bakso mahal sebetulnya. Iya. Kenapa? Wanita ini susah sekali ya gitu. Padahal kan sangat simpel untuk kesehatan dirinya sendiri. Itulah. Ya, jadi mungkin melalui podcast ini kali Prof ini kita bagaikan tukang bakso di mana-mana, virus juga ada di mana-mana ya, Prof ya. Jadi si cuka juga banyak ya, Prof. Terserah lebih analoginya seperti apa. Tapi yang jelas begini, kanker serviks ini tidak terjadi serta-merta. Nah itu, Prof. Prosesnya yang begitu panjang. Artinya di dalam proses panjang harusnya bisa cut. Oke, diputus rantainya ya, Prof ya. Oke. Diputusnya dengan apa? Kalau nggak mau terinfeksi, vaksin. Kalau tidak mau jadi kanker dan kita deteksi prakanker dengan screening. Nah, kalau sudah kanker, deteksi lebih awal. Stadium 1 mempunyai prognosa lebih baik dibanding stadium 4. Wah, oke, siap-siap, baik, Prof. Jadi tadi Prof katakan vaksin, setelah vaksin kemudian secara berkala ya, Prof. Jadi ada satu pencegahan primer dengan vaksin. Pencegahan sekunder dengan deteksi dengan tadi screening. Pencegahan tersier itu dengan menemukan kanker serviks stadium awal mungkin. Oke. Gitu. Prof, jadi kalau kayak gitu kalau siapa saja sih yang Prof sarankan? Kan tadi Prof perempuan-perempuan, tapi kan tentu saja ada yang lebih beresiko nih, kelompok-kelompok perempuan ataupun laki-laki
yang beresiko terkena infeksi seperti ini? Siapa nih Prof yang kira-kira beresiko nih? Ini hasil pertemuan ya internasional terakhir kemarin kita di Madrid. Jadi semua wanita berisiko. Semua wanita ya, betul, tanpa terkecuali. Jadi dari sejak anak-anak. Betul. Dan tadi Prof sampaikan yang sudah 2 tahun berhubungan betul, seksual aktif. apalagi, ya, Oke, kemudian segala macam umur ya Prof, dari mulai ABG. Ya, tadi HPV itu kan tidak harus berhubungan seksual. Iya. Orang bisa di bibir kemaluan, skin to skin contact bisa. Iya. Terus mulut bisa dan sebagainya. Jadi semua wanita berisiko. Memang betul ketika wanita dengan aktivitas seksualnya yang meningkat, itu kemungkinan dia akan lebih tinggi juga ya Prof, karena pertemuan dengan betul. permukaan lainnya lebih tinggi juga. Baik betul. Prof. Jadi kembali lagi buat semua perempuan tanpa terkecuali siapapun Anda, siapapun kita maunya sehat dari mulai usia remaja, anak-anak remaja, kemudian dewasa muda dan bahkan nanti di usia lanjut ya Prof. Ya. Jadi kita cegah melalui pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier. Lakukan vaksin, screening berkala dan deteksi deteksi kanker sedini mungkin supaya pencegahan jauh lebih baik ya Prof. Nah, Prof, ini kan menurut Prof nih kan tadi udah banyak banget pencegahan. Kenapa sih sampai pemerintah ini mencanangkan program untuk melakukan vaksin ini, Prof? Inilah pertanyaan yang sangat baik dan sangat menggelitik di Indonesia ini. Jadi gini, WHO sudah mencanangkan ya, bahwa vaksinasi dan screening cakupannya 80%. 80%, Prof. Harus itu yang mempunyai dampak terhadap penurunan kejadian kanker cervix. Jadi kayak melindungi. Betul, 80%. Indonesia berapa? Berapa, Prof? 14,7%. Prof. Sedih Itulah cakupan vaksinasi masih di bawah lagi. Ya. Nah, itu pun 14,7% itu bukan DNA tes tadi, baru pap smear baru aja. IVA yang gampang gitu kan. Padahal WHO-nya HPV DNA tes gitu kan. Oke, jadi kita masih rendah. Karena screening rendah, berarti vaksinasi harus ditingkatkan. Makanya diberikan sekarang vaksin pada anak-anak nih. Karena mungkin kemampuan terbatas, jadi baru anak-anak, wanita. Padahal di Australia sudah anak-anak laki-laki diberikan vaksin. Jadi Indonesia masih anak-anak wanita perempuan saja ya Prof. Tapi kembali lagi buat semua Besti Jabar. Jadi kalau kita dengerin tadi yang Prof sampaikan, mau perempuan mau laki lakukan vaksinasi ya Prof ya. Jadi saya punya anak laki-laki, saya vaksin. Anak saya perempuan semua. Divaksin juga ya Prof ya gitu. Jadi vaksin jangan lupa karena untuk pencegahan. Kenapa? Karena ya biar kita bukan melindungi diri kita sendiri ya Prof, melindungi lingkungan kita. Karena tadi Prof sampaikan virusnya di mana-mana ya Prof ya. Oke Prof, jadi mengerikan sekali dan makin terbuka ya Besti Jabar. Jangan lupa nih edukasi sekitar kita bahwa vaksin dan screening menjadi penting untuk memutus mata rantai human papilloma virus itu ya, supaya ya itu kembali lagi selalu pencegahan jauh lebih baik. Nah Prof, ini kan tadi Prof sampaikan bahwa cakupan vaksin sangat rendah. Nah program pemerintah lainnya apakah pembiayaan dan segala macam ini bagaimana nih Prof? Ya, jadi sekarang justru ya komunikasi antara pemangku kebijakan, institusi pendidikan, terus kemudian juga dengan profesi itu harus karena ini pentahelix ini harus betul-betul bekerja sama. Contoh ekstrim ya, kita mengapa sih wanita Indonesia begitu sulit untuk melakukan screening? Ya. Tentu ada beberapa hal yang berpengaruh kan, termasuk budaya dan sebagainya. Makanya sekarang untuk screening dibuat yang enak. Orang dari kencing, dari urin kita bisa tes HPV DNA. Wow, ini itu baru lagi mudah. Prof ya. Ya itu hasil penelitian riset antara Bio Farma, Fakultas Kedokteran dan sebagainya. Artinya gitu. Malah sekarang kita sedang kembangkan dari darah head kita bisa mendeteksi ada sel-sel yang terkelupas itu ada nggak terinfeksi virus. Nah seperti itulah mungkin inovasi-inovasi yang harus dikembangkan agar lebih mudah
terima oleh masyarakat Indonesia. Jadi lebih sedikit non invasif bahkan ya Prof non-invasif ya. dan dapat meningkatkan cakupan lebih baik. Iya, betul, Orang kan betul. kencing bisa kapan saja. Iya, kapan aja ya Prof. Dites aja gitu. Nah itu berkat inovasi salah satunya di bawah kepemimpinan Prof Yudi nih, Fakultas Kedokteran. Sebetulnya para peneliti yang harus para kita peneliti apresiasi. ya. Terima kasih sekali nih para peneliti. Pada akhirnya kita sebagai klinisi bisa menjalankan dan melakukan screening dengan Persis. baik Prof. Luar biasa sekali. Jadi Prof tadi udah sampaikan bagaimana terjadinya suatu cancer akibat human papillomavirus yang ternyata bisa dicegah ya Prof ya. Betul. Lakukan dengan vaksinasi, kemudian bahkan sekarang untuk screening pun sudah dimudahkan karena ada non invasif urin ya Prof ya. Atas kerjasama dari Fakultas Kedokteran. Ya, institusi pendidikan ada UI, ada Unpad, ada company, PT sama Bio Farma. Sama Bio Farma. Semuanya adalah warga Indonesia ya Prof ya. Oke, buatan Indonesia ini, buatan Indonesia. Jadi lakukanlah itu semua sehingga perempuan dimanapun Anda berada, Besti Jabar, kita semua akan sehat di semua usia. Prof, nanti terkait dengan HPV ini kan ada tanggal 5 sampai 7 Mei ada PIN-ID ya Prof ya. Siap. Prof pasti bicara di situ ya Prof. Siap, jangan lupa nih Besti Jabar, semua sejawat yang ada dimanapun kita akan dengarkan profesor keren kita nih bicara tentang HPV pastinya nanti. Yang bebas dari HPV. Yang bebas dari HPV. Aku juga hostnya juga bebas HPV Prof. Ditunggu ya Besti Jabar 5 sampai 7 Mei di Pertemuan Ilmiah Nasional ID Jabar. Jangan lupa lihat Prof kita ada di sana, keren banget. Kita akan bicara kupas tuntas mengenai HPV selanjutnya nanti di PIN ID Jabar. Prof, sampai ketemu nanti sampai ketemu ya, ditunggu guys. Prof, closing statement dong Prof. Oke, jadi begini, sahabat Besti ya, Jabar. Jadi artinya kanker serviks tidak perlu ditakuti. Ya. Yang paling penting adalah harus diwaspadai. Diwaspadai dengan apa? Satu, kalau kita anak perempuan segera minta ke orang tua untuk minta divaksin. Laki-laki pun sama minta divaksin. Kalau kita ibu dari dari anak-anak segera berikan vaksinasi pada anak-anak kita, baik laki maupun perempuan, khususnya perempuan kan begitu. Nah untuk jadi suami, tolong kalau suami nggak perlu divaksin, tapi berikan uang untuk vaksin pada anak-anak perempuan dan sebagainya. Karena yang paling utama adalah melindungi anak-anak kita, wanita kita dari infeksi virus yang nggak bisa dicegah karena virus tidak berwujud ya. Kalau berwujudnya seperti Dr. Eka mungkin gampang kita cegah ya. Ini enggak, jadi harus divaksin. Kemudian berikutnya kalau sudah menikah sih oke lah, screening ditingkatkan. Itu saja yang bisa menurunkan kejadian kanker serviks di Indonesia. Harapan kita 2030 itu sudah hilang kanker serviks. Bebas kanker serviks. Ayo Besti Jabar, kita semua harus jadi generasi perubah untuk memutus mata rantai HPV agar Siap. Indonesia 2030 bebas kanker serviks. Jangan lupa vaksin, get vaccinated and screening. Nah, bisa dilakukan di mana saja bersama Besti Jabar, dokter sejawatnya ID. Mau dari Jabar, mau dari seluruh Indonesia, semua sudah paham karena mendengarkan Prof Yudi tentang HPV ini. Jangan lupa Besti Jabar, tanggal 5 sampai 7 Mei kita datang ke Trans Hotel untuk ikut pertemuan ilmiah nasional. Bersama Besti Jabar kita sehatkan terus Indonesia kita ya Prof ya. Sehat perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia. Sehat anak-anak perempuan Indonesia. Anak laki Prof? Laki-laki juga sama deh. Pokoknya kan saya hobinya dengan perempuan. Sesuai dengan ini. Oke Prof, thank you banget Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti Jabar bersama Sehat Teman ID Jabar. Kita ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.